Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Baru hitungan hari pulang ibadah haji, Raffi Ahmad langsung dibuat kebakaran jenggot. Nama dan reputasinya di pemerintahan tercoreng gara-gara namanya disebut-sebut dalam fakta persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi impor barang di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai dengan terdakwa John Field. Suami Nagita Slavina itu disebut menitipkan 2 handphone pintar dan laptop dari Amerika lewat Blueberry Cargo. Raffi yang biasanya santai dan tengah diterpa gosip miring, tiba-tiba langsung merespon cepat. Secara resmi menunjuk si manusia 30 miliar Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara. Ada apa dengan Raffi Ahmad? Benarkah Raffi yang belum genap 2 tahun duduk di kursi pemerintahan terlibat korupsi? Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blueberry Cargo import. Betul, itu ada fakta saudara RA itu menitip. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Reaksi cepat Raffi Ahmad cari perlindungan hukum lewat Hotman Paris memang agak lain. Tak tanggung-tanggung, lewat Hotman Paris, Raffi siap menantang terbuka orang yang disebutnya musuh. Para penuduh datang besok siang. Semua media, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blueberry Cargo import yang sekarang lagi di persidangan? Dan di tengah kekhawatiran kabar dahsyat dugaan terlibat korupsi, Raffi Ahmad yang sudah mulai lega, Hotman Paris yang siap all out pasang badan, kemarin Raffi Ahmad pamer peduli kaum disabilitas saat nobar film baru sahabatnya Baim Wong. Benarkah dekati kaum disabilitas? Cara Raffi menebar simpati di tengah namanya disebut terlibat korupsi. Baim di sini bisa memberikan ruang siapapun, siapa saja memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Kalau Allah naikkan derajatnya, lewat manapun semuanya bisa naik derajatnya dan salah satunya orang lain. Kota suci Mekah Al-Mukarramah menjadi tempat paling padat sedunia saat bulan Dzulhijjah tiba. Bulan yang menandai dimulainya ibadah rukun Islam kelima ini menjadi impian nyaris seluruh umat muslim di dunia untuk menyempurnakan ibadahnya di tanah para nabi dengan menunaikan ibadah haji. Tapi nyatanya tidak semua umat muslim bisa pergi ibadah haji jika belum mendapatkan panggilan ilahi. Syukur alhamdulillah karena memang panggilan ilahi bisa berkunjung ke karena kan kadang siap, semuanya siap, tapi panggilannya belum ada, kadang bisa belum berangkat. Ya, tak peduli kaya, orang biasa atau selebriti. Jika belum waktunya tiba, siapa yang bisa? Di jagat maya, bahkan seorang nenek bernama Jumaira asal Maros, Sulawesi baru bisa menginjakkan kaki di tanah suci setelah berusia 70 tahun. Itu pun harus dilalui dengan jerih payah mengumpulkan uang selama 20 tahun dari hasil bertani di ladang milik tetangganya. Dan lelah nenek Jumaira akhirnya terbayar setelah lolos memenuhi panggilan ilahi. Di luar dugaan, ia bahkan didaulat pihak kedutaan Arab Saudi sebagai ikon haji global karena kegigihannya menyisihkan uang demi bisa menunaikan ibadah haji. Saya ke sini karena panggilan Tuhan. Kan saya orangnya
Tak hanya orang biasa yang bergulat berjuang untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, selebriti sekelas Raffi Ahmad yang sudah kedua kalinya bisa menunaikan ibadah haji pun harus tetap berjuang untuk bisa mencium Hajar Aswad di tengah antrian jutaan umat muslim yang ingin mencium batu suci berwarna hitam tersebut. Baca istighfar. Istighfar. Tak hanya Raffi saja yang berjuang di tengah lautan manusia untuk bisa mencium Hajar Aswad. Ashanti dan suaminya Anang Hermansyah akhirnya sukses mencium Hajar Aswad. Meski sebelumnya Ashanti mengaku sempat dihantui rasa takut karena mustahil bisa membelah lautan manusia. Pada postingannya, Ashanti menulis dengan penuh haru. Baru hitungan hari pulang ibadah haji, Raffi Ahmad langsung dibuat kebakaran jenggot. Nama dan reputasinya di pemerintahan tercoreng gara-gara namanya disebut-sebut dalam fakta persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi impor barang di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai dengan terdakwa John Phil. Suami Nagita Slavina itu disebut menitipkan 2 handphone pintar dan laptop dari Amerika lewat Blueberry Cargo. Raffi yang biasanya santai dan tengah diterpa gosip miring, tiba-tiba langsung merespon cepat. Secara resmi menunjuk si manusia 30 miliar Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara. Ada apa dengan Raffi Ahmad? Benarkah Raffi yang belum genap 2 tahun duduk di kursi pemerintahan terlibat korupsi? Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray Cargo import. Betul, itu ada fakta saudara RA itu menitip. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya. Reaksi cepat Raffi Ahmad cari perlindungan hukum lewat Hotman Paris memang agak lain. Tak tanggung-tanggung, lewat Hotman Paris, Raffi siap menantang terbuka orang yang disebutnya musuh. Para penuduh datang besok siang. Semua media, termasuk motivator yang asal ngomong, ayo datang dong. Berani nggak berdebat sama Hotman dan Raffi Ahmad? Bawa buktimu. Benar nggak bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus Blu-ray Cargo import yang sekarang lagi di persidangan? Dan di tengah kekhawatiran kabar dahsyat dugaan terlibat korupsi, Raffi Ahmad yang sudah mulai lega, Hotman Paris yang siap all out pasang badan, kemarin Raffi Ahmad pamer peduli kaum disabilitas saat nobar film baru sahabatnya Baim Wong. Benarkah dekati kaum disabilitas? Cara Raffi menebar simpati di tengah namanya disebut terlibat korupsi. Baim di sini bisa memberikan ruang siapapun, siapa saja memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Kalau Allah naikkan derajatnya, lewat manapun semuanya bisa naik derajatnya, dan salah satunya Allah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.